Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa mau bikin sesuatu yang keren tapi bingung harus mulai dari mana? Nah, kira-kira begitulah rasanya pas mau nulis karya ilmiah. Tenang aja, di sini kita bakal bedah tuntas soal cetak birunya, sebuah panduan lengkap buat membangun karya ilmiah perbankan syariah yang kokoh dari nol sampai jadi. Pertanyaannya kedengeran simpel ya, tapi sering banget bikin pusing. Ide di kepala udah banyak, tapi yang di depan mata cuma halaman kosong yang putih bersih. Terus gimana caranya mengubah ide itu jadi argumen akademis yang kuat dan terstruktur? Langkah pertamanya apa sih? Nah, ini dia nih yang mungkin bakal bikin kaget. Ternyata kita nggak mulai dengan menulis kalimat pertama. Ini nih kesalahan paling umum yang sering bikin kita macet di tengah jalan bahkan sebelum benar-benar mulai. Justru kita mulainya itu dari sebuah cetak biru. Coba bayangin deh, arsitek mana yang berani bangun rumah tanpa rencana detail? Nggak ada kan? Nah, penulis akademis yang hebat juga sama. Mereka nggak akan mulai nulis tanpa kerangka yang super jelas. Terus apa sih sebenarnya kerangka penulisan itu? Gampangnya gini, anggap aja kerangka ini kayak pondasi dan struktur utama dari tulisan kita. Fungsinya itu buat menyusun semua ide, teori, dan temuan kita jadi satu alur yang sistematis dan masuk akal. Dan catat ya, ini tuh bukan sekedar saran loh, tapi benar-benar wajib. Kenapa? Karena cetak biru inilah yang bikin tulisan kita ngalir dengan logis, nggak muter-muter atau ngomongin hal yang sama berulang kali, dan yang paling penting, argumen kita jadi jauh lebih tajam dan meyakinkan. Oke, kita mulai ya. Fase pertama, meletakkan fondasi. Sama kayak bangun rumah, kalau fondasinya nggak kuat, ya gedungnya bisa ambruk. Tahap ini kelihatannya paling awal, tapi justru ini yang paling menentukan hasil akhirnya nanti. Fondasi yang kokoh ini dibangun di atas 3 pilar. Pertama, pilih topik yang spesifik, jangan yang terlalu umum. Kedua, rumuskan masalahnya dengan jelas, jadi kita tahu persis apa yang mau dicari. Dan ketiga, tentukan tujuannya, apa yang mau kita capai. Ketiga hal ini harus nyambung banget satu sama lain. Biar lebih kebayang, kita niat langsung deh contohnya. Judul yang bagus itu nggak umum kayak tentang bank syariah doang, tapi spesifik, misalnya analisis penerapan akad murabahah pada pembiayaan konsumtif. Jelas banget kan arahnya mau kemana? Nah, ini yang kita cari. Fondasi udah kuat, sekarang waktunya kita naikin rangkanya. Di dunia karya ilmiah, struktur standar yang udah teruji itu hampir selalu pakai format 5 bab. Yuk kita bedah satu persatu. Ini dia, cetak biru standarnya. Bab 1 itu ibarat gerbang utamanya. Di sini kita jelasin kenapa penelitian ini penting. Bab 2 itu landasan teorinya. Kita pamerin amunisi teori kita di sini. Bab 3 kita ceritain gimana cara kita melakukan penelitiannya. Bab 4 ini puncaknya. Disinilah kita sajikan hasil temuan kita. Dan terakhir, bab 5, kita simpulkan semuanya dan kasih saran. Semuanya nyambung jadi satu bangunan yang utuh. Oke, rangkanya udah jadi. Sekarang kita butuh bahan bangunan dan peralatan yang pas untuk mengisi bangunan kita. Nah, dalam penelitian, bahan bangunan kita itu ya sumber data, dan peralatan kita adalah metodologi penelitian. Kualitas tulisan kita itu ya tergantung banget sama kualitas bahan bangunannya. Makanya wajib pakai sumber-sumber primer yang kredibel. Contohnya, jurnal ilmiah, fatwa resmi dari DSN MUI alias Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, peraturan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, atau data statistik resmi. Ini semua yang bikin argumen kita jadi berbobot. Nah, sekarang kita pilih peralatannya. Gampangnya gini, kalau kamu mau ngukur-ngukur hubungan sebab-akibat, pakailah metode kuantitatif yang datanya angka dan statistik. Tapi, kalau kamu mau gali cerita dan makna yang lebih dalam, pilih metode kualitatif, misalnya lewat wawancara. Intinya, pilih alat yang paling pas buat kerjaanmu. Wih, bangunan kita udah hampir selesai nih. Tinggal sentuhan akhir aja, atau istilahnya finishing. Fase ini penting banget buat mastiin semuanya rapi, profesional, dan gak ada kesalahan-kesalahan kecil yang kelewat. Nah, ini nih detail-detail kecil yang bikin tulisan kita kelihatan pro. Selalu gunakan bahasa yang formal dan objektif. Jangan copy-paste, tapi parafrase sumbernya. Dan yang super penting, pastikan formatnya konsisten dari awal sampai akhir. Mulai dari citasi sampai margin. Kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan ketelitian kita. Sekarang, kita bahas jebakan-jebakan yang harus dihindari. Yang paling sering terjadi itu, judulnya terlalu umum, rumusan masalah sama tujuan yang nggak nyambung, teorinya nggak relevan, dan analisisnya cuma ngejelasin data doang, tanpa ada pembahasan mendalam.
Pastikan kita nggak jatuh ke lubang yang sama ya. Jadi, intinya apa? Kerangka penulisan itu bukan cuma soal aturan atau formalitas belaka. Ini adalah langkah paling awal dan paling penting untuk memastikan karya kita nantinya bisa benar-benar memberikan sumbangan pengetahuan yang berarti di dunia keuangan syariah. Cetak birunya sekarang ada di tangan kalian. Kalian udah tahu cara bikin fondasi yang kuat, mendirikan strukturnya, sampai milih bahan bangunan terbaik. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi apa yang mau dibangun. Jadi bangunan pengetahuan baru apa yang akan kalian ciptakan?